Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan di hari yang indah ini kita boleh sama-sama masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari pergunakan waktu yang ada Bapak Ibu untuk kita boleh merenungkan kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Atas apa yang telah Kau perbuat bagi setiap kami. Orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu telah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami ke tata kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan penuhi hati kami Tuhan. Ya Yesus, kemuliaan berkati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan penuhi hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, amin, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
Tuhan. Engkau Allah yang hadir bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup beserta denganku selamanya. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Mari puji nama Tuhan yang hidup, mari sembah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus, haleluya. Tiada larayana masyara, kuria kata para larayana kasih kara larayana basyara, kuruarana makasih di kara larayana basyara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami tak dapat hidup tanpa kasih setiamu. Terima kasih Bapa, Kau telah menyerahkan anak-Mu untuk menghidupkan kami. Tiara basi karalarayana kasih kata para yara basyere. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Allah yang memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Tiara basi karalarayana basyere. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kina baraya rabasyere kalarayanash. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Kiara rabasyere di karayanash. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Biarlah raya bakasir, biarlah raya bakasir. Terima kasih Tuhan, ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau telah memelihara kami dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhir. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan firman perkataan-Mu yang ajaib. Dan terima kasih Tuhan untuk hidup-Mu yang ada di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, Allah yang sungguh baik. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada
Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita untuk nama-Mu, untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami teguhkan hati kami bersama firman-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi kami Tuhan. Sebab aku percaya bukan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu menggenapi firman-Mu Tuhan, dan tidak ada satupun firman-Mu yang gagal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi, amin, semua firman-Mu, amin. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal, amin, tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi semua firman-Mu, amin. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, amin, tak pernah gagal firman-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu, amin. Sama-sama sembah Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak pernah gagal Tuhan, amin. Oh firman-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu, semua firman-Mu, amin. Kau Yesus
Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita bersahati menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya ucapkan kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan di hidup kami di dalam Kristus. Saat ini kami membuka hati pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Oleh Roh-Mu yang kudus, Bapa mencerahi pikiran pengertian kami dan menanamkan benih firman-Mu ke dalam hati, ke dalam roh kami. Supaya dengan demikian benih firman-Mu itu sungguh bertumbuh, berakar ke dalam, bertumbuh ke atas dan berbuah dan memuliakan Bapa dan memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk Roh-Mu. Roh Kudus pimpin pemberitaan ini, kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini dengan judul rahasia yang tersembunyi. Ketika saya mengatakan rahasia yang tersembunyi, saya tidak hendak mengatakan tentang sebuah rahasia semata-mata tentang sesuatu hal, tapi yang dimaksudkan dengan rahasia itu sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, sebuah rahasia yang membawa kita kepada kemuliaan. Sebuah rahasia yang mengangkat kita kepada derajat tingkat yang sudah Allah siapkan, yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jadi rahasia tersembunyi ini tidak hanya semata-mata berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting, tetapi jauh lebih dari itu berkenaan dengan diri kita. Rahasia yang tersembunyi. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 28, demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Para kekasih Kristus, kebenaran tentang rahasia tersembunyi ini juga ditulis ulang atau dituliskan kembali di dalam surat Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat 1 yang berbunyi demikian. Hal yang senada yang Tuhan singkapkan kepada Rasul Paulus dituliskan kembali atau tertulis lagi di dalam Efesus pasal
3, mulai ayat 1 saya bacakan Bapak saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya untuk menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rahasia yang tersembunyi, di mana bangsa-bangsa bukan Yahudi sama sekali tidak memahaminya. Bahkan bangsa Israel sebagai umat perjanjian pertama yang Allah adakan dengan Israel, mereka pun tidak memahami rahasia ini. Rahasia ini kemudian ketika tiba pada waktunya setelah Kristus Tuhan kita menggenapkan dalam seluruh apa yang Bapanya kehendaki, yaitu mengadakan penebusan dan pendamaian bagi seluruh umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Kemudian dinyatakan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Setelah itu kebenaran rahasia ini disingkapkan, dinyatakan kepada para rasul dan para nabi untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi secara khusus. Dan tentu kepada orang Yahudi juga. Sehingga mereka mengerti rahasia yang sejak semula tersembunyi dalam diri Allah. Yang dari angkatan sebelumnya, dari generasi-generasi sebelumnya tidak Allah sampaikan. Tapi Allah sampaikan kepada umat manusia. Secara khusus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi setelah Tuhan Yesus menggenapkan seluruh karya penyelamatan bagi manusia itu. Sebuah rahasia yang sangat luar biasa pada kekasih Kristus. Yang dikatakan kepada kita dengan sangat jelas yang tadi kita sudah bacakan. Yang mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kamu. Kalau terjemahan kita mengatakan di Kolose 1:27, Kristus ada di tengah-tengah kamu, atau lebih tepatnya tidak hanya bicara kumpulan banyak orang, tapi lebih menuju kepada personal pribadi, lepas pribadi tentang Kristus di dalam diri kita masing-masing. Yaitu bahwa oleh karena pemberitaan Injil tentang karya Allah yang maha besar di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan, mendamaikan manusia, diberitakan kepada orang-orang sehingga setiap orang yang percaya dan menerimanya Kristus, Allah memperkenankan, Allah berkenan memberi Kristus diam di dalam setiap orang yang percaya dan menerima pemberitaan Injil tentang karya Allah yang besar dalam Kristus. Sehingga setiap orang, apakah Yahudi, terlebih lagi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ketika menerima Injil itu, menerima Kristus dalam hatinya, maka dia sedang memperoleh rahasia yang tersembunyi
yang dari abad ke abad sebelumnya tidak disingkapkan, tidak dinyatakan, tapi sekarang dinyatakan. Dia menerima rahasia itu, yaitu Kristus menjadi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menerima pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tentu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ketika mendengar berita ini, itu sebuah berita yang kalau kita nyelami, kita ikuti dengan segenap hati dan pengertian kita, itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, kepada Israel saja yang Allah bikin perjanjian pertama itu, mereka bagaimana Allah menyatakan tentang Dia berkenan diam di tengah mereka, menyatakan kemuliaan kepada mereka, mengangkat mereka menjadi bangsa yang besar, menjadi kepala bukan ekor, menjadi harta kesayangan Allah. Kalau mereka mengikuti aturan-aturan, peraturan-peraturan hukum-hukum yang Allah berikan kepada mereka dengan tidak bercacat celah. Mereka diangkat jadi umat. Kepada Israel itu saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang tidak pernah Allah bikin perjanjian, sekarang diberitakan rahasia itu, kita diperkenankan menjadi umat. Bahkan lebih dari sekedar umat, di mana Allah di dalam Kristus berkenan diam di dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat besar. Itu sebabnya ketika kita bangsa-bangsa bukan Yahudi melihat kepada latar belakang Yahudi, mereka saja kalau mau jadi umat Allah, mereka sepenuhi seluruh aturan yang Tuhan berikan, tapi mereka tidak berhasil. Tapi kepada bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Allah yang benar, tetapi kepada kita ini Allah beritakan rahasia itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kepada kita secara khusus bangsa-bangsa bukan Yahudi ini saudaraku, mendengar Injil, kita memiliki Kristus dalam hati kita, kita harus dengan hati yang sangat bersyukur melihat ke belakang bagaimana saya tidak sanggup menjadi bagian dari umat kesayangan Allah. Tapi sekarang kita menjadi umat kesayangan Allah. Dikatakan kepada kita bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tentu di ayat Kolose 1 ayat 27 ini harus kita pahami dalam konteks yang tepat. Maksud saya ketika dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan itu tidak semata-mata bicara tentang sesuatu harapan yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini. Tidak hanya itu saja Bapak Saudaraku. Memang mencakup itu. Tetapi sudah dimulai ketika kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Kristus di dalam hati kita ini. Berarti dengan kata lain, sejak Kristus ada di dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sejak itulah kita memiliki kemuliaan Allah yang terus bahwa kita bertumbuh sampai kepada kesempurnaan itu. Bertemu muka dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain ketika dikatakan Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan, mari kita pahami dengan tepat. Sehingga kita tidak lagi menjalani sebuah kehidupan seorang itu seolah-olah itu hanya pengharapan yang akan datang. Sekarang kita masih hidup dalam kepapaan, dalam kehinaan. Tidak. Kita sudah memulai kemuliaan itu, memasuki kemuliaan itu sejak ketika Kristus ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Para kekasih Kristus, itu sebuah hal yang luar biasa. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Bapa yang berkenan mengangkat saya menjadi miliknya. Tidak hanya sekedar dimiliki oleh Allah, tapi Allah berkenan memenuhi seluruh dirinya dalam diri saya dengan Kristus di dalam hati saya. Di dalam hati semua orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus menjadi Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Sebuah hal yang luar biasa. Para kekasih Kristus, ini sebuah kebenaran yang akan membawa kita kepada sebuah apa yang Allah kehendaki, yaitu hidup dalam kemuliaan yang paling maksimal menjadi seorang manusia yang diciptakan menurut rupa dan teladan Allah, menurut rupa dan gambar Allah. Terlebih lagi di dalam Kristus
diciptakan menurut gambar kalik kita. Menurut gambar kali dalam kebenaran dan kesucian yang sesungguhnya. Luar biasa karya Allah ini. Para kekasih Kristus, ketika Kristus itu menjadi hidup kita, yang disebut rahasia yang tersembunyi sebelumnya, sekarang menjadi rahasia yang tersingkap, rahasia yang terbuka, yang diberitakan kepada semua manusia. Dan bagi kita yang sudah menerima rahasia itu, tentu kita harus hidup oleh rahasia yang sudah kita miliki, yaitu Kristus yang adalah kemuliaan kita. Para kekasih Kristus, ketika dikatakan Kristus diam dalam kita, rahasia tersebut itu berbicara tentang Kristus yang adalah hidup kita. Itu pertama yang harus kita pahami. Rahasia yang tersembunyi itu berbicara tentang Kristus ada di dalam kita, Kristus adalah hidup kita. Kristus dalam kita, dia adalah Tuhan. Jadi dengan kata lain saudaraku, kita bukan pribadi yang tanpa Tuhan. Tapi kita pribadi yang bertuan dimiliki oleh yang empunya. Sehingga tidak ada satupun kekuasaan apapun yang bisa menjamah kita di luar dari pengontrolan Tuhan yang memiliki kita. Kristus di dalam kita. Kristus menjadi Tuhan dan hidup kita. Kristus menjadi Tuhan dan hidup kita. Para kekasih Kristus. Jadi ketika kita menyadari poin pertama ini, Kristus di dalam saya, di dalam kita, Kristus itu adalah Tuhan pemilik dan hidup saya. Maka kita sedang di dalam kemuliaan rahasia yang tersembunyi itu. Kita memiliki rahasia tersembunyi yang membawa kita kepada apa yang Bapa kehendaki. Yang tadi saya katakan di awal, ketika dikatakan rahasia yang tersembunyi, tidak hanya tentang berita sebuah karya rahasia yang besar, tapi rahasia yang besar ini ada kaitan dengan pribadi kita. Ada kaitan dengan kita tentang apa yang akan terjadi dengan kita. Yaitu hidup yang paling mulia yang sudah Allah tetapkan. Memiliki Kristus menjadi Tuhan dan hidup kita. Para kekasih Kristus itu yang Injil sampaikan kepada kita, yang kemudian disingkapkan kepada gereja Tuhan dalam tulisan para rasul yang menyingkapkan kepada kita tentang rahasia ini. Salah satunya yang tadi saya sebutkan adalah bahwa Kristus ada di dalam kita adalah Tuhan pemilik Tuhan atas kita, dan kita memiliki hidupnya. Kristus menjadi hidup kita. Sebagaimana dikatakan kepada kita, mari kita mengingat kembali akan rahasia yang kita miliki ini. Sama dengan harta yang kita miliki ini. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-12 mengatakan kepada kita. Atau saya mundur satu ayat supaya lebih komplit kita memahaminya. 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ada di dalam Kristus. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, rahasia yang tersembunyi yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya itu adalah harta kita. Harta kita ini bicara tentang kemuliaan, tentang sesuatu yang menjadi pribadi, menjadi totalitas diri kita. Itu Kristus menjadi Tuhan pemilik atas kita. Dan kita memiliki hidupnya. Kristus menjadi hidup kita. Yang disebut tadi adalah hidup kekal itu. Rahasia ini telah Allah singkapkan dan berikan kepada kita. Sesuatu rahasia tidak hanya memberitahu kepada kita tentang sebuah penyataan menyingkapkan rahasia, tapi dia memberikan tentang harta rahasia itu. Dan rahasia itu menjadi harta. Menjadi kepribadian yang menyatu dengan diri kita. Para kekasih Kristus. Wow, luar biasa. Luar biasa karya Allah yang sangat besar. Mari kita menyadari poin pertama ini.
bahwa rahasia ini Allah sudah nyatakan dan berikan kepada kita. Dan hiduplah dalam rahasia ini. Kristus kemuliaan kita. Lalu yang kedua Bapak Saudaraku, poin kedua, poin yang terakhir ini. Rahasia yang tersembunyi yang Allah nyatakan berikan kepada kita. Yang kedua adalah bahwa Allah telah berkenan memberikan Kristus itu jadi kebenaran kita. Kristus itu menjadi kebenaran kita. Kristus itu menjadi karakter kita, menjadi kualitas dari diri kita. Sesuatu yang sangat besar yang tidak bisa diselami dengan akal pikiran manusia. Seorang ciptaan bisa memiliki karakter sang pencipta. Bukankah itu sebuah hal yang rahasia yang tersembunyi yang sangat besar, yang betapa kaya dan mulianya bagi kita? Para kekasih Kristus. Mengingat kebenaran ini, saya ingin menyampaikan kebenaran ini kepada kita dari teks Alkitab. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, firman yang kita miliki Alkitab diilhami adalah roh dan hidup. Itu sebabnya saya harus membuka Alkitab untuk menyatakan kepada saudara, sebab yang menghidupkan itu adalah perkataan Tuhan, firman-Nya secara khusus yang tertulis dalam kitab suci ini. Yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, 1 Korintus pasal 1, saudara-saudaraku, ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia, oleh Allah, kita berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya koreksi sedikit ayat ini Bapak Saudaraku. Ayat 30 bagian B ini terjemahannya tidak tepat. Yang tepat itu harus sama dengan bagian akhir dari ayat bagian A tadi. Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya Allah telah menjadikan Kristus jadi hikmat bagi kita. Maka bagian berikutnya menjadi kebenaran kita. Menjadi kekudusan dan penebusan kita. Itu yang tepat. Karena kata itu bukan kata kerja tapi adalah kata benda. Tentu kata benda itu sesuatu yang sudah jadi yang Allah berikan kepada kita. Kalau kata kerja berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Dan akan harus terus menerus kita kerjakan. Kalau Allah menguduskan kita, Ia membenarkan dan menguduskan kita. Dan kita harus terus dikuduskan, terus dibenarkan terus. Dalam pemahaman umum. Tapi ketika kita perhatikan di teks yang sesungguhnya mengatakan Kristus itu menjadi hikmat kita, Sofia kata benda, menjadi kebenaran di kayu sune, righteousness, kebenaran kita. Jadi Kristus itu menjadi karakter, kepribadian diri kita. Kristus kebenaran karakter kita. Kristus menjadi kesucian, tampilan karakter Kristus menjadi kesucian kita, kekudusan kita. Kristus jadi penebusan kita. Dia tidak hanya sekedar membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Memang betul pertama kali dia lakukan. Tapi dia tidak hanya berhenti menguduskan. Tapi dia memberikan kekudusannya. Dia menjadikan dirinya kekudusan kita. Kita menjadi spesial miliknya Allah. Karena kita memiliki Kristus. Kristus dengan totalitasnya menjadi diri kita. Menjadikan kita spesial. Menjadikan kita kudus. Kudus di sini artinya dipisahkan jadi spesial, jadi milik Allah. Karena Kristus yang menjadi hidup kita. Karena Kristus adalah kespesialan Allah, kemuliaan Allah. Jadi ketika kita memiliki Kristus dalam diri kita, kita memiliki kespesialan Allah. Bahkan kita menjadi spesial bagi Allah, menjadi milik Allah yang khusus, yang istimewa. Karena Kristus yang kita miliki. Kristus menjadi hikmat kita. Kristus menjadi kebenaran kita, karakter kita. Kristus menjadi kesucian kita, keistimewaan kita sebagai milik Allah. Kristus menjadi penebusan atau Kristus menjadi kemerdekaan kita dalam melakukan, menggenapi seluruh apa yang Bapa kita kehendaki. Kristus ada di dalam kita. Ini adalah rahasia yang tersembunyi yang sudah tersingkap.
yang sudah Allah nyatakan kepada bangsa-bangsa dan segala bangsa termasuk Israel yang gagal memenuhi perjanjian yang pertama. Lalu Allah bangun perjanjian kedua yang sempurna di dalam Kristus. Sehingga ketika Israel setelah lahirnya percaya kepada Kristus, maka dia masuk kepada perjanjian yang kedua yang kekal. Dia memiliki Kristus adalah kemuliaan seperti dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang menerima Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah karya Allah yang maha besar. Sebab harus kita sadari Bapak Saudaraku, yang paling penting, yang paling berharga Allah berikan kepada kita yang melekat menyatu dengan diri kita. Allah tidak hanya sekedar menolong kita dalam menjalani kehidupan kita, mengatasi persoalan atau mencukupkan kebutuhan kita supaya kita bisa hidup dengan enak. Tapi lebih dari itu Allah punya durasi yang tidak berakhir, yang bersifat kekal. Dia persiapkan menjadi satu dengan diri kita. Yaitu dia memberikan Kristus menjadi hidup kita. Kristus dalam diri kita. Inilah harta yang sesungguhnya. Rahasia ini kita miliki Bapak Saudaraku. Dan sementara kita hidup di bumi ini, maka kita harus terus-menerus mengobarkan, menyadari kebenaran ini dan dikuasai oleh kebenaran ini. Supaya dalam masa sisa umur kita di bumi ini, betul-betul kita hidup terus memanifestasikan kemuliaan Allah dalam diri kita. Sementara kita bertumbuh dalam kemuliaan itu sampai kepada kesempurnaan itu tiba. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita sudah menerima rahasia yang tersembunyi ini? Maka yang pertama adalah hargailah anugerah itu. Hargai anugerah itu. Dalam pengertian sementara kita di bumi ini jangan kita sibuk dengan mata selalu, dengan pala selalu tunduk ke bawah, bekerja siang dan malam. Kita memang harus bekerja, betul. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah Bapak Saudaraku, angkat pala kita, lihatlah ke atas apa yang Allah perbuat. Sebab dengan melihat ke atas dan hidup oleh kekuatan kasih karunia itu, maka yang akan kita kerjakan akan menjadi maksimal, bahkan sungguh memuliakan Allah. Kalau tidak, itu akan membawa banyak kesusahan. Akan membawa banyak air mata dan penderitaan. Dan juga bisa membawa kepada kehancuran hidup. Itu sebabnya adalah sangat bijak kalau kita terus bekerja dengan terus mengandalkan kekuatan Allah. Menyadari hidup oleh apa yang Allah perbuat bagi kita. Oleh sebab itu sikap pertama setelah kita menerima rahasia yang disingkapkan, diberikan kepada kita. Kristus dalam diri kita ada kemuliaan itu. Maka milikilah hati yang selalu menghargai anugerah itu. Sebagaimana Tuhan sudah katakan kepada gereja Tuhan lewat Rasul Paulus, jangan membuat menjadi sia-sia anugerah Allah yang telah kita terima. Jangan membuat menjadi sia-sia. Jangan tidak mengerti, jangan tidak dikuasai oleh anugerah Allah itu. Orang yang tidak mengerti dan tidak dikuasai oleh anugerah Allah itu, dia akan hidup melalui kemampuan kemanusiaannya yang terbatas, yang cacat. Dan itu pasti tidak mencapai apa yang Allah kehendaki. Tapi ketika kita mengerti anugerah Allah berikan kepada kita secara khusus, yang kita dengar pada saat ini adalah Kristus di dalam diri kita. Yang adalah Tuhan hidup kita, kebenaran, hikmat, kesucian dan kekudusan penebusan kita. Kita mengerti ini lalu kita beri diri kuasai oleh kesadaran ini. Maka Bapak Saudaraku, anugerah Allah tidak menjadi sia-sia. Anugerah itu akan mengangkat kita di segala situasi hidup kita. Di rumah tangga, di pekerjaan, di studi. Karena hikmat Allah menjadi hikmat kita. Sehingga kita menjadi cakap dalam menanggung segala sesuatu. Dalam menyelesaikan segala sesuatu dalam Kristus untuk memuliakan Allah. Itu sikap yang pertama yang harus Bapak, Ibu dan saya miliki. Kita sudah peroleh rahasia yang tersembunyi. Kita sudah memilikinya. Yuk mari kita bersuka cita dan kita berpegang teguh dan hidup menghargai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka yang kedua sebagai lanjutan dari pertama, dari sikap kita adalah hiduplah oleh kebenaran anugerah tadi menjadi kesadaran kita. Para kekasih Kristus. Yuk mari kita mengingatkan itu terus senantiasa. Terus kobarkan diri kita dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Supaya kita itu menjadi pribadi yang efektif. Pribadi yang efektif di tangan Tuhan. Pribadi yang kondusif di mana Allah bekerja
dalam kuat kuasa roh dan firman-Nya yang telah menyatu dengan diri kita. Dengan memiliki rahasia tadi. Dengan menghargai rahasia yang saya sebut anugerah tadi. Kemudian menjadi kesadaran kita day by day. Day by day. Nah ketika kita memiliki ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan mengalami sebagaimana yang Tuhan sudah katakan kepada gereja Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat terakhir yang akan kita kutip. Yaitu pasal 2 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tapi karena ayat ini tidak berdiri sendiri Bapak Saudaraku, saya ajak kita membacanya dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita fokusnya di ayat yang ke-7. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu kita diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 7 ini harus dipahami dengan tepat sebagaimana tadi saya katakan di Kolose 1:27. Pengharapan akan kemuliaan harus dibaca dalam kacamata yang sama. Maksudnya adalah Bapak Ibu Saudaraku ketika dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Kapan? Tidak hanya bicara masa setelah kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan dan muka dengan melihat Tuhan. Tetapi pada masa akan datang dimulai sejak ketika kita dibangkitkan, dihidupkan, didudukkan bersama dengan Kristus. Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita mengalami kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Kapan? Sejak ketika kita dibangkitkan, kita dihidupkan, kita didudukkan bersama dengan Kristus. Kristus di dalam kita. Milikilah kesadaran ini Bapak Ibu Saudaraku. Harta rahasia yang tersembunyi sudah diberikan kepada kita. Supaya di segala situasi hidup kita di dunia ini, kita tampil selalu memuliakan Bapa kita di surga. Menggenapi kehendak-Nya di bawah penguasaan roh dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Secara khusus jemaat GBI Glory United. Yuk mari kita hidup dengan kesadaran ini. Jangan dengan main seperti orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Hidup dalam kehinaan, kemiskinan secara rohani, dalam kepapaan secara batinnya. Jangan. Tapi hidup dengan kesadaran bahwa kita telah peroleh rahasia harta yang paling besar. Yang akan membuat kita sementara di bumi menjadi efektif dalam segala apa yang kita kerjakan. Sehingga kita menggenapi apa yang disebutkan dalam Mazmur pasal 1. Apapun yang diperbuat oleh tangannya berhasil. Karena kita memiliki Kristus menjadi hidup kita. Kebenaran kesucian kita. Kristus yang menjadi Tuhan dan Tuhan pemilik atas hidup kita. Terima kasih untuk karya Tuhan yang sangat besar. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang sibuk mencari makan minum, mempertahankan hidupnya secara lahiriah, telah beroleh terang kemuliaan di dalam Kristus. Secara khusus kita yang sudah menerima rahasia ini. Yang telah percaya menerima Injil Kristus, menjadikan Kristus jadi Tuhan atas hidup kita. Dan kemudian Kristus memberikan dirinya menjadi hikmat, kebenaran, kesucian, kekudusan, penebusan kita, kemerdekaan kita. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, hiduplah oleh kemuliaan Allah. Oleh rahasia yang sudah kita miliki, Kristus di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara. Ingatlah senantiasa. Maka Dia akan memanifestasikan dirinya oleh roh dan firman-Nya
yang kita miliki, yang kita terus bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tangan di bagian yang sakit, kita bersatu hati dalam iman dalam doa. Maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Bapa kita akan meneguhkan firman-Nya dalam hidupmu saat ini juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami yang bangsa-bangsa yang tidak memiliki perjanjian denganmu. Yang hidup dalam kegelapan. Tapi Engkau berkenan menyinari kami dengan terang Injil Kristus Yesus. Menyatakan rahasiamu dan memberikan rahasiamu kepada kami. Yaitu dengan memberikan Kristus menjadi hidup kami. Menjadi Tuhan-Tuhan. Menjadi kebenaran, kesucian dan hikmat. Dan kemerdekaan kami. Karya yang sangat besar Bapa. Terima kasih di dalam Kristus itu juga. Sementara kami hidup di muka bumi ini. Menjadi jaminan kesehatan buat kami. Karena Kristus telah menanggung sakit penyakit dan kelemahan kami di kayu salib. Yang Bapa sudah perhitungkan kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih olehnya Bapa teguhkan firman-Mu ini. Kebenaran ini kepada umat-Mu. Yang menurut tangan di bagian yang sakit. Yang mengalami kondisi badan yang tidak sehat atau badan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit dan roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit, virus, bakteri dan apapun yang menyebabkan kelemahan dan kesakitan sakit penyakit dalam tubuh jasmani umat Tuhan. Tinggalkan umat Tuhan sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sehat. Jadilah sembuh. Oleh karya kerja kuasa roh Allah dan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur. Terima kasih. Sekarang ulurkan tanganmu ke atas kami Bapa. Teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan. Manusia yang perkasa arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah menyatu dengan diri kita. Serta persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang senantiasa menjadi atmosfer lingkungan hidup kita. Setiap saat. Memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, disemangatkan, digairahkan. Tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera dan keharmonisan. Pekerjaanmu dilipat gandakan, dicakapkannya engkau. Studimu diberkati. Kemanapun engkau melangkah, sungguh engkau memanifestasikan Kristus adalah kemuliaan Allah itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus bersukacitalah senantiasa oleh apa yang sudah Allah perbuat bagi kita. Kita memiliki rahasia harta yang paling indah, yang paling mahal. Itu Tuhan Allah itu sendiri. Kristus di dalam diri kita yang adalah hidup kemuliaan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Amin.